Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi di Praktikum Basis Data pertemuan ketiga. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hovi Pamelianti. Adapun dosen pengampu pada basis data, yang pertama ada Ibu Sri Winyarti, Ibu Dewi Yusiawati, Ibu Miftahur Rahma, Bapak Jepri Pahana, dan Ibu Ana. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data. Langsung saja ke materi. Yang pertama, apa itu basis data? Basis data adalah suatu kumpulan data terhubung yang disimpan secara bersama-sama pada suatu media yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu dan dengan software untuk melakukan manipulasi tertentu. Maksudnya di sini adalah basis data itu berarti suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari kumpulan file atau tabel yang saling terhubung dan nantinya akan disimpan bersama-sama pada suatu media. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada banyak sekali operasi basis data. Sekitar ada 8 operasi basis data. Yang pertama ada create database, yaitu membuat basis data di mana membuat lemari dokumen baru dan tempat penyimpanan bisa dilakukan. Maksudnya di sini adalah operasi yang pertama ini operasi untuk membuat database, di mana nantinya ketika kita membuat database, kita bisa menambahkan tabel, kita bisa menambahkan atribut dan data-datanya. Kemudian yang kedua ada drop database. Drop database adalah penghapusan basis data, yaitu identik dengan perusakan lemari arsip sekaligus beserta isinya jika ada. Jadi ketika kita telah membuat database, kita juga bisa menghapus database tersebut menggunakan operasi drop database. Kemudian yang ketiga ada create table. Create table adalah melakukan pembuatan tabel baru basis data atau penambahan map dokumen ke sebuah lemari arsip yang telah ada. Jadi di sini ketika kita telah membuat database tadi, kita bisa menambahkan tabel dengan operasi create table. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang keempat ada drop table. Sama seperti tadi, drop table adalah melakukan penghapusan tabel dari suatu basis data atau perusakan map dokumen ke sebuah lemari arsip yang telah ada. Drop table ini digunakan saat kita ingin menghapus tabel yang telah kita buat ya teman-teman. Beda sama drop database tadi. Kalau drop database itu kita menghapus semuanya, menghapus database, menghapus juga data-datanya. Sedangkan drop table kita hanya menghapus tabel yang ingin kita hapus saja. Seperti itu. Kemudian ada insert. Insert adalah melakukan penambahan atau pengisian data baru ke tabel yang berada pada suatu basis data. Setelah kita udah membuat tabel, kita bisa menambahkan data ke dalam tabel tersebut dengan menggunakan operasi insert ini. Kemudian ada search. Search artinya melakukan pengambilan data dari sebuah tabel seperti melakukan pencarian lembaran dokumen ke sebuah map. Nah, ketika kita telah membuat data dan datanya banyak sekali, kemudian kita ingin mencari salah satu data, kita bisa menggunakan operasi search ini. Yang ketujuh ada update. Update adalah melakukan perubahan isi dokumen di dalam tabel ke suatu basis data. Proses update ini dilakukan ketika kita salah menginputkan data ya teman-teman. Misalnya kita telah menginputkan data Budi alamatnya di Yogyakarta. Ternyata Budi alamatnya ada di Jakarta. Jadi kita bisa mengubah menggunakan operasi update. Yang terakhir ada delete. Delete adalah melakukan penghapusan data dari sebuah tabel. Beda lagi dari drop table dan drop database tadi.
Kalau delete itu kita cuman menghapus data yang telah kita buat tadi. Data atau atribut yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya table tadi cuma menghapus table, database itu menghapus semuanya. Kalau delete ini cuma menghapus data saja. Nah, di sini ada contoh studi kasus. Pada salah satu universitas di Yogyakarta, para mahasiswa akan melakukan KRS dengan cara mengambil mata kuliah yang telah disediakan oleh pihak kampus dan nantinya dari setiap mata kuliah akan diajarkan oleh beberapa dosen. Nanti ERD-nya lebih kurang seperti ini. Langsung saja ya kita ke praktikumnya, buka SAM. Udah ya, selesai. Ini, jalankan aktifkan SAM, kemudian masuk ke localhost phpMyAdmin. Nah, di sini yang pertama operasi dasarnya tadi ada create database. Sebenarnya teman-teman sudah tahu ya kalau create database itu udah diajarin di pertemuan sebelumnya. Misalnya kita mau buat database rumah sakit. Perlu diingat lagi ya teman-teman, kalau database itu tidak bisa kita buat pakai spasi, tapi pakai underscore aja atau tidak usah pakai. Nah, berarti tabel sudah terbuat. Seperti itu. Kemudian ada drop database. Drop database itu caranya gampang. Klik operation, kemudian drop the database. Maka database yang telah kita buat tadi sudah terhapus, sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Langsung saja ke contoh studi kasus tadi, sudah saya buat. Kemudian kita mempraktekkan operasi dasar basis data yang ketiga, ada create table. Klik new. Misalnya di sini kita ini aja ya, contohnya perwalian. Di sini ada primary key. Ini, di sini ada nama dosen. Dan misalnya jumlah mahasiswa. Dari setiap dosen itu pasti memiliki beberapa mahasiswa ya yang dibimbing ya. Jangan lupa buat NY-nya buat primary key. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian save. Dan tabel telah terbuat. Kemudian operasi dasar yang keempat ada drop table. Nah, di sini sama seperti drop database tadi. Klik operation. Kemudian delete the table. Dan oke. Maka tabel yang kita buat tadi telah terhapus. Nah, kemudian yang kelima ya teman-teman, ada insert data. Misalnya di sini kita mau membuat data mahasiswa. Silakan klik insert. Masukkan name, misalnya 1800. 1830. Namanya Ista. Prodi Teknik Informatika. Dan alamatnya di Jalan Kalimosodo. Kemudian klik go untuk menambahkan data. Nah, ketika udah seperti ini, berarti data sudah berhasil dibuat ya teman-teman. Bisa kita lihat, kita bisa meriksa data-data yang telah kita buat tadi di operasi browse atau jelajah ya teman-teman. Silahkan klik. Dan nantinya data yang telah kita buat ada di sini. Dan kita tadi membuat data yang Wisda. Dengan name 130. Kemudian kita juga bisa
read data ya. Pada langkah ini kita gunakan untuk membaca atau mengambil data yang terdapat pada tabel mahasiswa ini. Query-nya seperti ini. Kita akan klik SQL. Misal kita mau melihat data name saja. Jadi query-nya adalah select all from mahasiswa where name. Seperti itu. Nah, nanti database-nya akan menunjukkan apa yang kita inginkan dari query tersebut. Ini yang tanda kuning ini saja ya teman-teman. Kemudian misalnya saya cuma mau menampilkan name 130. Tidak perlu pakai bintang karena tidak keseluruhan. Where name sorry teman-teman, harus pakai ya. Karena tadi kalau nggak pakai itu error ntar. Go. Maka database-nya akan menampilkan name yang telah kita buat tadi. SQL, seperti itu. Kemudian ada search. Nah, di sini. Di sini gunanya buat kita sama kayak tadi mencari data ya. Cuman di sini kita tinggal misalnya kita mau mencari data dengan name yang tadi 18.00 18.130. Klik go. Maka database akan menampilkan name yang 130 tadi. Kemudian ada update data. Nah, di sini misalnya Meli ini ternyata dia prodi teknik informatika bukan teknik pangan. Jadi kita bisa mengupdate dengan cara klik edit. Tinggal update lagi deh. Jadi dirubah tadi dari teknik pangan menjadi teknik informatika. Kemudian go dan selesai. Nah, udah teknik informatika ya teman-teman, sudah berubah. Dan terakhir ada delete data. Nah, kalau delete data ini, ketika kita ingin menghapus beberapa data, kita harus menceklis data yang mana saja yang ingin kita hapus. Misalnya aku ingin menghapus data dari Wisda sama Seno. Kita checklist di tempat Wisda sama Seno dan klik delete. Tapi jika kita hanya ingin menghapus satu data aja, tidak perlu di checklist ya teman-teman. Langsung saja misal kita mau delete Seno. Kemudian oke. Nah, kalau udah seperti ini berarti Seno tadi sudah berhasil kita delete. Seperti itu. Oke, sepertinya cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas dan tidak paham bisa ditanyakan di grup WA masing-masing atau bisa chat pribadi ke asprak pendampingnya masing-masing ya teman-teman. Cukup sekian, itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.